Bagaimana seandainya negara sudah tidak mampu lagi untuk memberikan anggaran desanya kepada desa? Langkah apa sih yang harus dipersiapkan oleh masing-masing desa supaya bisa menggali anggaran itu? Selamat datang di Mekarwangi News, channelnya Anak Desa untuk Dunia. Kali ini saya akan membahas terkait anggaran yang terus dikocorkan oleh pemerintah pusat untuk daerah. Yang lebih spesifik adalah anggaran desa. Malam tadi saya sempat merenung sendiri bagaimana seandainya dana desa itu hilang. Apakah desa bisa bertahan? Dari mana desa bisa menggali anggaran untuk memenuhi kebutuhannya? Bersama narasumber saya malam hari ini, kita bahas langkah apa yang cocok untuk menanggulangi seandainya dana desa itu hilang. Bersama Bang Cepi, selamat datang. Oke, terima kasih buat Mbah Engot yang telah mengundang kembali saya ke acaranya podcast di Mekarwangi News. Oke, begini Bang. Ya. Kan sekarang tanpa dipungkiri desa itu bisa menjalankan roda pemerintahan baik untuk pembangunan, operasional dan lain sebagainya itu dari dana transfer dari pusat ataupun dari daerah. Nah, saya merenung sih sebenarnya bagaimana seandainya negara sudah tidak mampu lagi untuk memberikan anggaran desanya kepada desa. Langkah apa sih yang harus dipersiapkan oleh masing-masing desa supaya bisa menggali anggaran? Betul. Kita mungkin bisa jawab ini terkait desa sekarang ini kebanyakan mungkin dari sekitar 72.000 desa di seluruh Indonesia. Betul. Nah, mereka mendapatkan transfer tentunya dari daerah masing-masing dan dari anggaran negara atau dari APBN. APBN, ya. Untuk menjalankan roda pemerintahannya. Tentu itu sesuai dengan peraturan Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 bahwa desa berhak mendapatkan dana desa. Ya. Gitu. Nah, mungkin pertanyaannya sudah jauh ini sebenarnya. Ah, kan saya bermimpi nih. Bermimpi. Sudah jauh, ya betul. Yang namanya anggaran itu kan sama Tidak seperti keluarga gitu kan. Ya. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada, kadang-kadang collab gitu. Ya. Anggaplah di masa-masa pandemi ini kan masih banyak pengeluaran negara intinya untuk kebutuhan-kebutuhan lain. Toh misalkan anggaran desanya itu nggak terpenuhi, tentunya kan desa harus berpikir sebelum anggaran desa itu betul-betul hilang. Apa sih yang harus dilakukan oleh desa? Mungkin di sini sudah banyak juga ya desa-desa yang berhasil menggali anggaran dari potensi desanya masing-masing. Yang pertama berarti harus menggali potensi. Iya, menggali potensi. Kita contoh desa Sekapuk yang ada kalau tidak salah itu di Jawa Timur kalau nggak salah. Mereka sudah memanfaatkan potensi desanya potensi desanya sehingga pendapatan dalam APBDes-nya itu PAD-nya mencapai 6 miliar. Lebih besar daripada Dede ya? Dana desanya yang ditransferkan ke dia cuma 1 miliar lebih, tapi pendapatan asli desanya itu sampai 6 miliar. Itu dari sektor apa saja itu setelah Anda baca mungkin? Kalau saya melihat di media sosial, media elektronik yang diberitakan sempat viral di TV-TV, bahkan dia mempunyai kendaraan dinas secara gubernur, yaitu mobil Alphard. Oh, bagus, hebat. Dan masyarakatnya dijamin sudah sejahtera. Nah, itu kan yang sudah berhasil. Yang sudah berhasil, kita kan harus dicontoh dulu. Ya. Ini kan untuk desa-desa yang belum nih. Ya. Apa sih sebenarnya yang harus dilakukan yang paling tepat? Iya, nah seperti tadi desa-desa harus mencontoh desa Sekapuk atau desa Ponggok lah. Iya, ada betul. Desa Sekapuk, ada desa Ponggok yang sudah berhasil mengelola dana desa
begitu. Nah, untuk desa-desa lain yaitu mengembangkan atau menggali potensinya di desa tersebut, apa sih yang dapat dikembangkan untuk untuk menggali Anggaran mungkin. anggaran atau meningkatkan ekonomi di desa tersebut. Bisa pariwisata. Pariwisata, bisa peternakan, perikanan, tergantung situasi desa dan Anggarannya dari mana itu, Bang? Anggarannya dari mana? Yaitu tadi ada dana desa, manfaatkanlah dana desa. Oh, boleh itu? Boleh, karena sudah tertuang di dalam peraturan Menteri Desa bahwa desa masing-masing desa boleh menganggarkan atau menyertakan modal kepada BUMDesa atau BUMDes. Nah, ini menarik ini. Kan tidak banyak orang yang tahu gitu, apalagi di pedesaan yang struktur masyarakatnya, maaf nih, Ya. masih di menengah ke bawah lah secara intelektual. Boleh dijelaskan apa sih BUMDes itu? Iya. Nah, kalau masa BUMDes itu apa? Di negara ada BUMN. Oh iya. Badan Usaha Milik Negara. Di daerah ada Ada BUMD, BUMD. Badan Usaha Milik Daerah. Dan di desa juga diberi kewenangan untuk mendirikan badan usaha milik desa. Nah, itu badan usaha milik desa itu yang dibentuk oleh desa berdasarkan musyawarah. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 bahwa desa berhak mendirikan BUMDesa atau badan usaha desa bersama. Jadi contohnya bisa mendirikan di desa sendiri atau bisa oleh dua desa kerjasama. Kerjasama. Gitu. Di dalam BUMDes itu sendiri modalnya kan dari Dede ya? Dari Dede. Besarannya itu disesuaikan, yang diamanatkan. Disesuaikan kita gini, di desa tersebut potensinya apa? Potensinya apa? Terus kalau sudah dibentuk kepengurusan BUMDes, mungkin akan mendirikan usahanya apa? Oh iya. Apa yang akan dikembangkan ya, mungkin. apa yang akan dikembangkan, terus kontribusinya untuk desa apa. Jadi desa memberikan permodalan kepada BUMDes itu, pengurus sudah punya cita-cita atau sudah punya gagasan bahwa usahanya itu akan berhasil. Oh, nah gini. Tadi kan pertama itu dibentuk dulu kepengurusan. Ya, dibentuk dulu kepengurusan. Ada mekanisme enggak untuk pembentukan kepengurusan atau ada aturan-aturan? Ada. Diatur itu masih di peraturan terbaru, yaitu di dalam peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 bahwa pembentukan BUMDes itu berdasarkan musyawarah atau BUMDes bersama juga berdasarkan musyawarah. Kepengurusannya dibentuk terdiri dari penasihat, yaitu penasihat langsung dirangkap oleh kepala desa. Oh iya. Tidak bisa orang yang lain, berdasarkan peraturan Bahwa penasihat BUMDes itu harus kepala desa. Kepala desa. Di situ ada ketua, mungkin ada yang lainnya, struktur yang lainnya, itu dibentuk dimulai dari musyawarah desa dulu. Kalau untuk kepengurusan inti nih, itu dari mana? Boleh nggak perangkat desa? Secara regulasi Atau BPD mungkin? belum ada yang menjelaskan bahwa perangkat desa atau BPD itu menjadi pengurus BUMDes. Harusnya emang dari luar begitu. Dari masyarakat umum. Iya, dari masyarakat umum itu disesuaikan. Yang tentunya mempunyai kualifikasi dong. Iya, kualifikasi, mempunyai kualitas, mempunyai jiwa wirausaha, berniat untuk memajukan BUMDes tersebut gitu. Nah, ini kan misalkan BUMDesnya sudah maju, otomatis kan ada hasil nih, ada laba nih. Ada laba. Proses pembagian labanya itu bagaimana? Nah, ini proses pembagian laba di dalam BUMDes sudah dituangkan dalam ADART. Ya, karena setelah dibentuk kepengurusan, maka dibentuklah anggaran dasar Dan anggaran rumah tangga. Di dalam BUMDes tersebut. Mekanismenya diatur dari laba tersebut berapa persen untuk
PAD desa, berapa persen untuk kepengurusan, kepengurusan, berapa persen untuk pengembangan, itu sudah diatur dalam ADART. ADART ya. Betul. Misalkan gini kan, ini contoh nih, contoh kecil misalkan. Sebuah BUMDes itu mempunyai laba misalkan jangan besar-besar lah 100.000. Ya. Itu kan otomatis di dalam ADART itu sudah tertuang kan? Ya. Berapa persen untuk PAD, berapa persen untuk kepengurusan termasuk gaji-gaji pengurus, dan berapa persen untuk pengembangan. Nah, ini untuk PAD nih. Untuk PAD bagaimana mekanismenya? Apakah langsung penggunaannya seperti apalah? Nah, ini dalam bentuk PAD mungkin bagi hasilnya. Ya, bagi hasilnya betul. Apakah langsung dikasih ke kepala desa, nih Pak Kades bagi hasil BUMDes atau gimana gitu mungkin maksudnya. Iya. Ya, itu kan ada mekanisme aturan bahwa pendapatan asli desa itu wajib ditransferkan kepada rekening desa. Rekening desa. Atau begini, BUMDes mempunyai rekening langsung dipindah bukukan kepada rekening desa boleh, atau mungkin secara tunai kepada bendahara dan bendahara menyetorkan ke rekening desa supaya tercover di APBD. Ya, karena legalnya suatu anggaran itu tercover dalam APBDes dan ditransfer ke rekening desa. Begitu. Oh, betul. Mekanisme penggunaannya apakah ada aturan tersendiri mungkin dari misalkan contohnya dari BUMDes itu untuk apa gitu. Itu menjadi kewenangan sebuah pemerintah desa atau menjadi kewenangan pemerintah desa. Mau digunakan itu tergantung hasil musyawarah antara pemerintah desa bersama BPD begitu. Jadi misalkan contoh 100 juta yang ditransfer ke rekening desa, mungkin penggunaannya untuk apa? Berarti pemerintah kabupaten itu tidak boleh intervensi? Tidak ada intervensi kepada pemerintah desa bahwa dana bagi hasil PAD PAD itu terserah desa mau digunakan. Yang penting tertuang dalam peraturan desa dan penggunaannya berdasarkan musyawarah mungkin. Iya, betul. Nah, yang berikutnya terkait kepengurusan. Kan sekarang masih abu-abu ya. Masih abu-abu. Kadang-kadang ada kepala desa yang bermain anaknya yang jadi pengurus atau mungkin adiknya. Nah, ini kan supaya masyarakat tahu mekanisme apakah dipilih atau diangkat atau gimana sih sebenarnya? Untuk mekanisme pengangkatan sebuah kepengurusan BUMDes itu dibentuk berdasarkan hasil musyawarah. Kalau kualifikasinya? Kualifikasinya yaitu tadi pendidikan itu ya lebih bagus minimal lah SMA lah. Berdasarkan aturan. Berdasarkan aturan ya minimal SMA, mempunyai jiwa wirausahawan dan yang pertama kejujuran mungkin gitu. Oh, itu. Kalau berbicara masalah uang, itu kan sangat rentan apalagi di mata masyarakat. Masyarakat nih sekarang semakin tajam nih pandangannya. Siapa sih ya sebenarnya yang punya hak untuk mengawasi BUMDes itu? Yang pertama mungkin yang berhak mengawasi BUMDes itu pemerintah desa, BPD, masyarakat juga berhak mengawasi. Bisa langsung bertanya? Bertanya boleh. Bisa audit? Audit juga mungkin, karena nanti kan akan transparan anggaran BUMDes itu untuk apa, ada pembukuannya. Mungkin di situ bisa dijelaskan supaya lebih percaya gitu masyarakat. Kan ya tadi itu ya. Kan masalah keuangan itu sangat rentan. Apalagi ini PAD kan sangat hal yang sangat mudah untuk diselewengkan karena kan masyarakat juga boleh bertanya, tapi di sini ada peran pemerintah desa atau BPD bisa langsung, kan tidak mungkin misalkan cuma masyarakat ingin tahu bentuk pertanyaannya sama, yaitu ditampung oleh BPD langsung dikonfirmasi begitu. Kalau peran BPD di BUMDes itu sebagai apa itu? Pengawas mungkin. Pengawas BUMDes lah. Terkait pelaporan ini, pelaporan itu wajib tidak dilakukan oleh pengurus? Iya, wajib.
pelaporan tentang keuangan itu ada laporan pertanggungjawaban tiap akhir tahun mungkin ya. Ya pertama bulanan juga tergantung mekanismenya diatur di desa masing-masing. Misalkan tiap bulan harus ada memberikan laporan terkait laba ruginya. Ya, terkait masalah BUMDes. Jadi mulai detik ini masyarakat mulai cerdas. Bangunlah BUMDes supaya desa lebih berkembang. Mulai dari permodalan, jenis usaha. Selain desa mempunyai keuntungan, masyarakat lebih makmur karena bisa membuka usaha dan bisa bekerja sama dengan BUMDes. Oke, untuk teman-teman Mekarwangi News yang sedang menonton video ini, tolong subscribe, like, and comment, dan juga tekan tombol notifikasinya supaya tidak ketinggalan informasi dari kami. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video-video yang akan datang yang tentunya lebih menarik, lebih inovatif, dan bermanfaat untuk kita semua.